Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3 semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah di dinding rumah kalian suka ada cicak? Nah, anak-anak, cicak merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Coba kalian sebutkan, lagu apakah yang ada kaitannya dengan cicak? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, lagu itu tentunya lagu Cicak-cicak di Dinding. Tentu kalian semua sudah bisa menyanyikannya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang pola irama yang ada pada lagu Cicak di Dinding. Sebelumnya kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan pola irama. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Pada teks lagu, kalian akan melihat simbol garis panjang dan garis pendek. Jika pada teks lagu itu terdapat simbol garis pendek, maka lagu itu dinyanyikan dengan bunyi pendek. Dan jika pada teks lagu itu terdapat simbol garis panjang, maka lagu itu dinyanyikan dengan bunyi panjang.
Untuk lebih memahami materi pola birama ini, kalian simak contoh berikut. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, pada lagu tadi terdapat beberapa pola irama. Nah, anak-anak, setelah kita membahas pola irama tadi, kita dapat menyimpulkan atau dapat melihat bahwa garis pertama, kedua, dan ketiga lagu tadi memiliki pola birama yang sama, yaitu pendek, pendek, kemudian panjang. Pada baris keempat agak sedikit berbeda, karena lagu tersebut diawali dengan simbol garis panjang, kemudian pendek, pendek, kemudian diakhiri simbol garis panjang. Anak-anak, lagu Cicak di Dinding ini tergolong sebagai lagu yang memiliki pola irama sederhana, karena di setiap barisnya mempunyai pola irama yang hampir sama, meskipun ada sedikit perbedaan. Tetapi perbedaan itu tidak mencolok. Anak-anak, pada pembelajaran berikutnya kalian menemukan lagu lain yang berjudul Anak Ayam. Pada lagu Anak Ayam, kalian diharapkan berlatih untuk dapat menemukan pola irama sendiri dengan menggunakan simbol garis seperti contoh pada lagu Cicak-cicak di Dinding. Nah, anak, kalau kita amati syair lagu Cicak-cicak di Dinding, kita dapat menyimpulkan bahwa cicak merupakan makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Butuh makan. Makanan cicak adalah nyamuk. Anak-anak, apakah ciri makhluk hidup hanya bergerak dan membutuhkan makan saja? Tentunya tidak. Ternyata masih banyak ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Bagaimana cara kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya? Yaitu dengan cara membaca teks bacaan dengan cermat dan teliti. Nah, dari situ kita akan menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup. Contohnya adalah bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara berbeda. Manusia berjalan dengan kaki, ikan berenang dengan siripnya, cicak merayap di dinding. Yang kedua, bernafas. Makhluk hidup bernafas dengan cara berbeda. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang biak. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya
bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Berkembang biak adalah bertambah banyak atau memperbanyak keturunannya. Ciri yang keempat, memerlukan makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia membutuhkan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga membutuhkan tumbuhan sebagai makanannya. Yang kelima, makhluk hidup peka terhadap perangsang. Makhluk hidup peka terhadap perangsang artinya makhluk hidup selalu menerima perangsang. Jika kalian sudah menemukan kosakata yang sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup, maka kita akan temukan seperti ini. Ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita temukan pada teks bacaan yaitu 1. Bergerak, 2. Bernapas, 3. Tumbuh dan berkembang biak, 4. Membutuhkan makanan, yang kelima peka terhadap perangsang. Anak-anakku, sekarang kalian sudah mengetahui kosakata yang terdapat pada teks bacaan tersebut. Kemudian, kalian sudah menuliskannya. Maka, langkah berikutnya kalian membuat kalimat yang sesuai dengan kosakata yang ada pada teks bacaan tadi. Contohnya, 1. Bergerak. Contoh kalimatnya, cicak bergerak dengan cara merayap. Yang kedua, bernafas. Contoh kalimatnya, ikan bernafas dengan menggunakan insang. 3. Tumbuh dan berkembang biak. Contoh kalimatnya, setiap makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang biak. Yang keempat, membutuhkan makan. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan air. Yang kelima, peka terhadap perangsang. Contoh kalimatnya, salah satu ciri makhluk hidup adalah peka terhadap perangsang. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah membuat kalimat dengan bahasa kalian sendiri. Dan yang perlu kalian ingat dalam membuat kalimat yang baik dan benar adalah selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Anak-anak, manusia adalah salah satu contoh makhluk hidup karena manusia bisa bergerak. Gerakan manusia salah satunya adalah ketika kita sedang berolahraga. Olahraga adalah sangat penting untuk tubuh kita. Olahraga banyak jenisnya, mulai dari gerakan yang ringan sampai gerakan yang berat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gerakan kombinasi berjalan dan berlari. Kombinasi artinya gabungan. Jadi, menggabungkan antara gerak berjalan dan gerak berlari. Gerak berjalan contohnya berjalan ke kanan, berjalan ke kiri, mundur atau berjalan ke belakang, dan berjalan ke depan. Gerakan berlari juga sama, berlari ke depan, berlari ke belakang, ke samping kanan dan ke samping kiri. Ada juga berlari zigzag dan ada juga berlari yang melingkar. Melakukan kombinasi berjalan dan berlari ini, tubuh kita bertumpu pada kaki kita. Bagian tubuh yang paling aktif adalah kaki, sehingga keutamaan atau manfaat utamanya adalah untuk menguatkan otot kaki. Kalian bisa mengkombinasikan gerak berjalan dan berlari ini pada sebuah permainan atau lomba. Lomba berlari diawali dari garis start dan sampai berakhir pada garis finish. Anak-anak, ingat, dalam suatu permainan atau perlombaan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Jika kalian kalah, jangan berkecil hati dan berputus asa, tetapi harus tetap rajin berlatih. Dan jika kalian menang, juga tidak boleh sombong, karena kemenangan adalah merupakan suatu nikmat atau karunia dari Allah. Jadi kita harus mensyukuri itu. Nah, bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila.
Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan bintang emas. Maksudnya bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi anak-anak, kita harus selalu bersyukur sebagai wujud rasa takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga sebagai pengamalan sila pertama Pancasila. Allah telah menciptakan beraneka ragam jenis makhluk hidup. Selain manusia, cicak, ikan juga termasuk makhluk hidup. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Tahukah kalian, ikan itu sekali bertelur bisa mencapai ribuan jumlah telurnya. Sekarang bagaimana cara menulis dan apa itu yang dimaksud dengan bilangan ribuan? Bilangan ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Contoh, 4250. Bilangan puluh ribuan, bilangan yang terdiri dari 5 angka. Contohnya 10.000. Nilai tempat bilangan selalu dimulai dari angka paling belakang. Contohnya 3450. Kita mulai dari angka 0, angka paling belakang. Angka 0 di situ merupakan satuan. Angka 5 merupakan puluhan. Angka 4 merupakan ratusan dan angka 3 merupakan ribuan. Jadi nilainya 3450. Untuk angka puluh ribuan, contohnya 10.000. 10.000 terdapat angka 1 dan 0 yang 4. 0 paling belakang itu disebut atau merupakan satuan. 0 yang berikutnya merupakan puluhan. 0 yang berikutnya merupakan ratusan. Kemudian 0 yang berikutnya merupakan ribuan dan angka 1 merupakan puluhan. Sekarang bagaimana cara mengurutkan bilangan ribuan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya? Tergantung permintaannya. Contoh bilangan yang masih acak, misalnya 6.350, 5.250, 3.250 dan 4.250. Cari bilangan yang terkecil, kita letakkan paling depan, yaitu bilangan yang terkecil di sini adalah 3.250, kemudian 4.250, kemudian 5.250 dan yang terakhir adalah 6.350. Jika urutan bilangan dari yang terbesar menjadi 6.350, kemudian 5.250, kemudian 4.250 dan 3.250 dan seterusnya. Anak-anak, alhamdulillah hari ini sudah bisa kita selesaikan materi sub tema 1 pembelajaran 1, 2, dan 3. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa tetaplah banyak berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.